Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Hana, selaku dosen pengampu proses manufaktur 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu ada beberapa soal, yaitu ada 6 soal. Yang pertama itu ada tipe sambungan las dan posisi pengelasan. Yang kedua itu ada konsep perencanaan pengelasan dan tekniknya. Yang ketiga itu ada las pada bejana tekan dan pipa. Lalu yang keempat itu ada mesin las SMAW dan OAW. Yang kelima itu ada konsep cara memegang elektroda dan sudutnya, yaitu menggunakan peraga kita sendiri. Dan yang keenam itu adalah mencontohkan salah satu benda yang sudah dilas, yang ada di sekitar lingkungan kita. Lanjut ke yang pertama, yaitu tipe-tipe sambungan las dan juga posisi pengelasan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa konsep tipe sambungan las. Yang pertama itu ada butt joint, lalu ada corner joint, lalu ada lap joint, T-joint, dan edge joint. Jadi apa sih itu butt joint? Butt joint sendiri itu adalah sambungan las yang dimana pada bagian ujung dan ujungnya itu dilas secara datar. Lalu lanjut ke corner joint. Untuk corner joint sendiri itu dia dilas pada ujung dan ujungnya dengan membentuk sudut 90 derajat. Lalu ada lap joint. Lap joint sendiri itu dia bertemu dengan ujung dan ujung kedua benda. Namun kedua kedua benda ini itu tumpang tindih antara benda lain. Jadi mereka dilas itu di sini. Lanjut ke T-joint. T-joint sendiri itu sambungan las ini dilas pada bagian benda sehingga membuat huruf T. Nah, seperti gambar ini. Lanjut ke edge joint. Edge joint sendiri itu sambungan las yang dilas pada ujung kedua benda, namun posisi benda ini sejajar. Ya, mirip seperti foto inilah, mirip seperti gambar ini. Nah, ini ada pembahasan yang tadi, butt joint dan beberapa sambungan las lainnya. Lalu yang kedua itu ada konsep sambungan las. Pada soal sendiri itu disuruh menjelaskan ada dua konsep sambungan las juga, yaitu fillet weld konsep sama groove weld konsep. Jadi untuk fillet weld konsep sendiri itu pengelasan yang dilakukan pada dua bagian benda yang bertemu. Seperti contoh ini. Jadi tadi T-joint sendiri itu termasuk fillet weld konsep. Lalu ada groove weld konsep. Groove weld konsep sendiri itu pengelasan ini dilakukan pada ujung dua bagian benda yang bertemu. Contohnya tadi ada pada butt joint. Nah, ini ada beberapa penjelasan lagi tentang fillet weld dan groove weld, yaitu fillet weld adalah jenis pengelasan di mana, mohon maaf, fillet weld adalah jenis pengelasan di mana dua potongan logam disatukan dengan pelasan pada sudut yang kira-kira tepat satu sama lain. Endapan las dibuat sepanjang tepi logam menciptakan lasan berbentuk fillet, sambungan pangkuan, sambungan sudut, sambungan T, dan lain-lain adalah contoh pengelasan fillet yang khas. Seperti contoh yang saya terapkan tadi, yaitu sambungan T-joint itu termasuk sambungan fillet. Lalu ada las alur atau groove weld. Itu salah satu jenis pengelasan yang paling umum dilakukan untuk menyatukan dua potongan logam. Seperti yang saya contohkan tadi, yaitu salah satu contohnya itu ada butt joint. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa konsep posisi las. Di sini di soal kita disuruh menjelaskan tiga konsep posisi las, yaitu yang pertama flat welding test position atau 1G. Yang kedua itu ada horizontal welding test position atau 2G. Lalu yang ketiga itu vertical welding test position atau 3G. Baik, jadi mungkin di sini ada beberapa penjelasan tentang flat welding position dan beberapa konsep pengelasan lainnya, posisi las lainnya. Yang pertama itu ada flat welding position.
Pada flat welding position sendiri, benda kerja diletakkan pada permukaan horizontal, seperti meja kerja atau lantai, lalu welding torch atau elektrodanya sendiri itu dipegang pada sudut 45 derajat terhadap permukaan pelat, memastikan pengendapan logam yang merata, ke dalam sambungan. Lalu yang kedua itu ada vertical welding position, eee, seperti namanya, vertical welding position sendiri itu, sumbulas tetap vertikal, bergerak ke atas atau ke bawah. Benda kerja dan lasan tegak lurus atau hampir tegak lurus. Welder yang melakukan posisi pengelasan vertikal perlu menggunakan gerakan zigzag, terbalik, atau segitiga untuk memanipulasi genangan las dan menyesuaikan parameter untuk memperhitungkan efek gravitasi pada genangan las. Lalu yang ketiga itu ada horizontal welding position, ya seperti namanya, pada posisi horizontal itu materi plat yang dengan sambungan kambu fib material berada di depan juru las pada pipa material yang arah vertikal atau tegak sehingga sambungannya horizontal. Lanjut ke soal yang nomor 2 itu di sini kita akan menjelaskan tahapan dalam prosedur pengelasan. Jadi di sini ada beberapa prosedur pengelasan, yaitu ada 5. Yaitu yang pertama itu ada persiapan, penyusunan, pengaturan kekuatan arus listrik, lalu yang keempat itu pengelasan, dan yang terakhir itu pemadatan. Yang pertama itu persiapan. Persiapan sendiri itu adalah tahap awal sekali dalam proses pengelasan. Ini melibatkan, ada pembersihan permukaan logam, lalu penghilangan kotoran, penghilangan oksida, dan cat dari permukaan yang akan dilas. Lalu yang kedua itu ada penyusunan. Tahap penyusunan melibatkan penempatan bahan logam yang akan dilas dalam posisi yang benar dan sesuai dengan desain yang diinginkan. Lalu yang ketiga itu penguatan kekuatan arus listrik. Di sini pengelasan itu kan menggunakan energi panas yang biasanya diperoleh dari sumber listrik. Dalam tahap ini, kekuatan arus listrik yang digunakan harus diatur sesuai dengan jenis dan tebal logam yang akan dilas. Lalu yang keempat itu tahap pengelasan. Tahap pengelasan sendiri itu proses peluburan logam yang akan dilas menggunakan paras dari sumber energi seperti busur listrik atau gas nyala. Lalu yang terakhir itu ada pemadatan. Setelah pengelasan selesai, sambungan las perlu didinginkan dan dipadatkan untuk mengendapkan logam cair yang memperkuat ikatan. Lalu yang selanjutnya ada perlakuan panas pasca las atau post weld heat treatment atau PWH. Adalah sebuah proses perlakuan panas yang dilakukan setelah proses pengelasan selesai. Tujuannya sendiri itu mengurangi tegangan residu atau tegangan sisa yang mungkin terbentuk selama pendinginan material yang telah dilas. Proses PWHT sendiri itu melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu material yang telah dilas akan dipanaskan dengan cara ditempatkan di dalam sebuah oven atau perangkat heat treatment. Kedua, material tersebut akan diatur pada suhu dan durasi yang ditentukan. Terakhir, pendinginan material yang dilakukan dengan perlahan untuk mencegah terbentuknya tegangan residu baru. Lanjut ke manajemen pengelasan. Di manajemen pengelasan sendiri kita itu ada 4, yaitu yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga kontrol kualitas, dan 4 dokumentasi. Eee, untuk yang pertama itu perencanaan sendiri itu yaitu menentukan jadwal, lalu ada menentukan anggaran, sumber daya, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek pengelasan. Yang kedua itu ada pelaksanaan, yaitu mengawasi proses pengelasan untuk memastikan sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan. Lalu yang ketiga yaitu ada kontrol kualitas. Kontrol kualitas sendiri itu gunanya untuk memastikan bahwa hasil pengelasan memenuhi spesifikasi dan standar kualitas yang diinginkan. Lalu yang terakhir itu ada dokumentasi. Dokumentasi sendiri gunanya untuk mencatat semua langkah dan pemeriksaan yang dilakukan selama proses pengelasan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada konsep K3 dalam pengelasan. Apa sih itu K3? K3 sendiri itu tuh adalah kesehatan, keselamatan kerja. Nah, jadi K3 sendiri dalam pengelasan itu adalah sebuah kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja untuk tenaga kerja yang pekerjaannya berkaitan dengan kegiatan pengelasan. K3 pengelasan ini dihadirkan untuk meminimalisir atau mengurangi resiko kecelakaan kerja dan meminimalisir atau mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan kerja. Nah,
Di sini ditunjukkan, ada beberapa peralatan ketiga, yaitu yang pertama welding goggles, WAW atau kacamata las, lalu ada helm las, lalu ada apron, lalu yang ketiga itu ada leather gloves atau sarung tangan las, yang kelima itu ada welding atau safety shoes atau sepatu safety, lalu yang terakhir itu ada masker las. Gunanya apa sih? Saya jelaskan. Jadi yang pertama itu ada kacamata las sendiri. Fungsi kacamata las sendiri adalah melindungi mata dari radiasi ultraviolet atau UV dan inframerah yang dihasilkan selama proses pengelasan. Lalu yang kedua itu ada helm las. Helm las sendiri mempunyai fungsi melindungi bagian wajah atau bagian kepala dari percikan las atau panas pengelasan dan sinar pengelasan. Di bagian metamasker las otomatis melindungi mata. Jadi di bagian helm las sendiri itu ada seperti kaca juga. Jadi itu melindungi mata dari radiasi ultraviolet seperti kacamata las lah. Lalu yang ketiga itu ada sarung tangan. Eh, Seperti sarung tangan pada umumnya, sarung tangan las sendiri itu berfungsi melindungi tangan dari panas atau percikan dalam hap cair. Lalu yang keempat ada apron atau apron kulit ya. Itu berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan dan panas logam. Lalu yang kelima itu ada pelindung kaki atau safety shoes ya. Itu berfungsi untuk melindungi kaki dari eh, kejatuhan benda atau juga bisa melindungi kaki itu dari percikan-percikan api dan panasnya logam. Lalu mungkin ada tambahan sedikit ya, di sini itu tadi ada masker las. Jadi masker las sendiri itu gunanya untuk melindungi dari paparan gas atau mungkin mengurangi kita bisa mengurangi bau gas yang dihasilkan oleh saat pengelasan. Lanjut, ada bahaya dari pengelasan. Jadi sebenarnya banyak ya, bahaya dari pengelasan itu sangat banyak. Cuman di sini saya cuman menunjukkan ada 4, yaitu yang pertama itu ada bahaya dari sinar dan cahaya saat proses pengelasan sendiri. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya proses pengelasan sendiri dan itu kan menimbulkan cahaya ya atau sinar. Nah, itu kalau kena mata langsung itu kan pasti mata itu sakit. Nah, ini salah satu bahaya dari pengelasan yaitu bahaya sinar dan cahaya saat proses pengelasan. Itu cahayanya sendiri itu menghasilkan sinar ultraviolet dan sinar inframerah yang bisa merusak mata. Lalu yang kedua itu ada, mohon maaf, yang kedua itu ada kecelakaan karena listrik. Eh, Listrik itu kan merupakan sumber utama ya untuk proses pengelasan listrik. Jadi sehingga misal kita tidak menjaga peralatan las dengan baik, itu bisa menyebabkan kebocoran aliran listrik. Selain itu kabel lasnya juga atau holder atau pemegang elektroda itu harus benar-benar terisolator. Jadi misal tidak terisolator dengan baik, itu dapat menyebabkan kita itu tersengat listrik. Lalu yang ketiga itu ada bahaya debu atau gas tadi. Misal kita tidak memakai masker atau helm las, muka kita atau tubuh kita itu langsung terpapar gas dan hidung kita atau tubuh kita itu bisa langsung menghirup gas itu sendiri. Nah, gas yang dihasilkan dalam proses pengelasan itu adalah gas CO, CO2, gas ozon, NO dan NO2. Misal kita menghirup gas tersebut, eh, gejala awal yang kita dapat itu eh, konsentrasi kita itu akan berkurang gitu, kayak pusing, ya gitulah. Terus yang terakhir itu ada bahaya percikan las dan terak las yang masih panas. Nah, jadi mungkin inilah yang paling umum ya, itu terkena percikan lasnya sendiri. Jadi percikan lasnya sendiri, ini kan panas ya, itu bisa menembus apron, bisa menembus sarung tangan, bisa menembus baju juga, mungkin kalau bajunya tidak terlalu tebal ya. Atau sepatu juga, mungkin kalau sepatunya tidak memakai safety shoes, itu bisa juga menembus sepatu. Maka misal kita
percikannya itu kita biarkan menempel pada baju ataupun apron ataupun apa, itu bisa menyebabkan kebakaran. Atau misal percikannya sendiri itu kena langsung ke kulit kita, itu bisa menimbulkan luka bakar yang ringan. Nah, sehingga, pastikanlah seluruh kita itu menggunakan APD atau K3 tadi, biar seluruh tubuh kita itu terlindungi dari bahan yang tahan api. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 3 nomor yang selanjutnya yaitu nomor 3 yaitu las pada bejana tekan dan juga pipa. Di sini ada gambar bejana tekan ya, di sini ada head, manhole, shell, nozzle, lalu ada support atau kaki-kakinya. Tuh, apa sih bejana tekan? Bejana tekan atau pressure vessel itu adalah sebuah wadah tertutup yang menyimpan, mengolah, atau mentransportasi zat cair, uap, atau gas pada tekanan yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah daripada tekanan sekitar, atau tekanan internal yang berbeda dari tekanan atmosfer. Nah, di sini, lanjut ke las dalam saluran pipa. Di sini ada beberapa gambar ya, yaitu pengelasan pada saluran pipa, yaitu yang pertama itu ada plat waji, yaitu ketika ketika mengalas pipa, pipa itu berputar terhadap sumbu horizontal. Yang kedua itu ada horizontal 2G, eee, ini kebalikannya yang flat 1G ya, ini sumbu pipanya itu vertikal. Lalu yang ketiga ini ada posisi 5G, ini ketika mengelas, pipanya itu tidak berputar terhadap sumbu horizontal. Jadi, kebalikan dari flat 1G itu, ini kan pipanya berputar ya, cuman yang posisi 5G itu pipanya tidak berputar. Lalu posisi 6G, ini posisi pipanya sendiri itu miring atau 45 derajat dan statis. Lalu lanjut ke pengelasan pada rel kereta api. Jadi pada rel kereta api itu sebenarnya ada dua penyambungan atau pengelasan. Eh, iya ada 2 sambungan, cuman, yang saya ketahui itu yang pengelasan pada rel sendiri itu, ada pada gambar ini sendiri. Nah, ini contoh contoh gambar pengelasan pada rel kereta api. Eee, Sambungan pada rel kereta api, yang dilas itu adalah proses penyambungan atau penggabungan 2 ujung rel dengan cara melelehkan bahan pengisi yang menjadi bahan perekat antara rel satu dengan yang lain. Jadi pada gambar ini sendiri itu, eee, relnya sendiri itu dipanaskan dipanaskan sampai meleleh. Jadi melebur menjadi satu. Jadi mereka itu dibuat lagi gitu loh, dilebur menjadi satu, dipanaskan sampai meleleh, sampai melebur. Lalu proses pelelehan bahan pengisi dapat menggunakan energi listrik ataupun energi panas atau termit. Nah, di sini pada contoh gambar sendiri ini, itu menggunakan, panas ya, bukan menggunakan energi listrik. Nah, pada energi listrik sendiri itu bisa menggunakan batangan elektroda atau disebut las elektroda dan pengelasan dengan menggunakan reaksi pembakaran serbuk besi dan serbuk aluminium yang menghasilkan besi leleh tuangan disebut dengan las termit. Nah, di sini contohnya itu pakai las termit. Lanjut ke soal nomor 4 yaitu menjelaskan mesin las SMAW dan juga las OAW. Jadi apa sih mesin las SMAW? Pengelasan SMAW adalah proses pengelasan yang memanfaatkan percikan panas dari busur arus listrik bertemperatur sangat tinggi. Lalu part-part apa saja yang ada dalam mesin SMAW? Yang pertama itu ada holder atau penjepit elektroda, lalu ada mesilan mesilan SMAW atau power source, lalu ada klem massa, lalu ada elektroda, lalu ada kabel elektroda dan kabel massa. Power source sendiri itu ini ya, alatnya, itu menyediakan arus listrik untuk proses pengelasan.
Lalu yang kedua itu ada elektroda holder atau pemegang elektroda yang digunakan untuk mengelas atau penjepit elektroda itu sendiri. Lalu ada ground clamp atau klem tanah itu menghubungkan benda kerja dengan sumber daya atau membentuk sirkuit listrik. Yang keempat itu ada welding cable atau kabel las itu menghubungkan sumber daya dengan bahan elektroda dan klem tanah. Lalu yang kelima itu ada elektroda. Elektroda sendiri itu adalah logam yang meleleh dan menyatu dengan bahan yang dilas untuk membentuk sambungan las. Nah, cara menggunakan las SMAW. Untuk menggunakan las SMAW ini ada 5 cara ya. Yang pertama itu persiapan, itu pastikan pastikan Anda itu mengikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada mesin las SMAW yang Anda gunakan. Lalu yang kedua itu, mohon maaf, yang kedua itu ada persiapkan elektroda atau pilih elektroda yang sesuai dengan jenis logam yang akan Anda las. Yang ketiga itu atur mesin las Anda itu sesuai dengan panduan yang tertera pada mesin. Lalu yang keempat itu mulai mengelas atau sesuaikan eh, posisi atau cara pengelasan yang akan Anda lakukan. Lalu yang kelima itu ada akhiri pengelasan sendiri ya. Akhiri pengelasan sendiri itu ada yang tadi di PWHT itu didiapan sendiri. Lalu yang selanjutnya ada mesin las mesin las OAW. Di sini ada contoh mesin las OAW ya. Mesin las OAW sendiri itu adalah suatu proses pengelasan yang menggunakan sumber panas nyala api melalui pembakaran gas oksigen dan gas asetilen untuk mencairkan logam dan bahan tambah. Dalam pengelasan OAW itu biasanya digunakan hanya untuk plat-plat tipis. Hal ini dikarenakan sambungan las oksigen asetilin ini mempunyai kekuatan yang rendah dibandingkan las busur listrik. Nah, di sini ada beberapa part dari las OAW. Itu yang pertama ada geladak gas, lalu ada tabung oksigen, lalu ada tabung asetilin, lalu ada selang, mohon maaf, lalu ada katup pengontrol gas, lalu ada welding torch, lalu ada welding tip, lalu ada nyala api yang paling ujung ini sendiri. Baik, lanjut. Nah, untuk cara menyalakan mesin OAW sendiri itu yang pertama itu bu- dibuka katup dibuka katup gas asetilennya pada bergelas. Lalu yang kedua itu buka katup oksigennya. Yang selanjutnya itu tunggu beberapa detik. Lalu berikan pemantik api itu pada ujungnya tadi. Itu bisa pakai korek atau pemantik api lainnya. Jadi itu dipancing lah intinya dipancing biar yang ujungnya itu bisa mengeluarkan api. Lalu yang terakhir itu atur nyala api lah. Jadi buat ujungnya itu ada pengaturan, ada kayak apa ya, kayak tuas gitu, kayak tuas buat buat nyatur nyala apinya bisa kenceng, bisa melebar, bisa kenceng lurus gitu, bisa melebar juga bisa, itu bisa diatur. Lalu yang terakhir itu cara setting O2 dan C2H2 mesin OAW. Yang pertama itu buka katup oksigen pada torch secara perlahan dan atur tekanan pada regulator untuk mencapai tekanan yang diinginkan. Biasanya itu antara 20 sampai 40 PSI tergantung kebutuhan. Yang kedua itu buka buka katup asetilin. Buka katup asetilin pada torch dan atur tekanan pada regulator untuk mencapai tekanan yang diinginkan. Itu antara 5 sampai 15 PSI lah tergantung kebutuhan. Lalu yang terakhir itu sesuaikan api, nyalakan gas asetilena terlebih dahulu. Kemudian nyalakan gas oksigen dan sesuaikan apinya mendapatkan nyala yang stabil dan sesuai untuk pengelasan. Yang kelima, di soal sendiri itu kita disuruh ada disuruh mempraktikkan pengelasan lah, yaitu menggunakan peraga kita sendiri. Yang pertama, itu ada cara memegang elektroda. Elektroda harus dipegang dengan kuat pada pemegang elektroda ada holder agar tidak mudah lepas saat proses pengelasan.
Pastikan elektroda terjepit dengan baik pada holder untuk menghindari gangguan selama pengelasan. Lalu yang selanjutnya cara pemasangan sudut. Sudut elektroda biasanya berkisar antara 15 sampai 30 derajat terhadap permukaan kerja. Sudut yang tepat membantu mengatur aliran logam dan arah percikan api. Lalu yang ketiga itu ada posisi tubuh welder. Posisi tubuh welder sendiri itu berdiri dengan stabil, lalu kaki terbuka selebar bahu lah kisarannya. Lalu pastikan kepala dan tubuh dalam posisi yang aman dari percikan api dan asap. Lalu gunakan APD seperti helm, sarung tangan, dan pakaian. Sebelumnya mohon maaf di sini contohnya saya tidak menggunakan APD dan hanya menggunakan, apa ya, menggunakan baju sehari-hari lah, mohon maaf. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa saya contohkan untuk memegang elektroda, lalu membuat jalur las, lalu pemasangan sudut. Lalu ada contoh posisi tubuh welder sendiri tadi kan berdiri, lalu eh, kaki melebar sebahu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya contohkan. Lalu yang keenam itu di soal disuruh mengidentifikasi eh, pengelasan dalam lingkungan sekitar, dalam benda pada lingkungan sekitar. Di sini saya mengambil contoh yaitu tangga pada kos saya, pegangan tangga pada kos saya. Jadi menurut saya, sambungan yang digunakan pada tangga ini itu menggunakan sambungan T-join. Jadi kenapa saya mengidentifikasi ini menggunakan T-join? Pada yang saya jelaskan sebelumnya, pada sambungan T-join itu adalah sambungan yang membentuk seperti huruf T. Nah, menurut saya itu seperti seperti membentuk huruf T, namun ya yang sebelah sini itu miring 45 derajat ya. Nah, untuk yang saya identifikasi selanjutnya yaitu jenis lasnya. Em, Menurut saya jenis las yang digunakan itu termasuk fillet weld. Seperti yang saya jelaskan tadi, contoh dari fillet weld itu salah satunya itu T-joint. Lalu untuk metode pengelasan yang digunakan, menurut saya itu menggunakan GTAW atau TIG. Seperti yang saya gambar sebelumnya, ini itu contoh contoh gambar saya, itu contoh pengelasan TIG ya. Baik, mungkin cukup sampai sini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.